الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini, malam yang bersejarah, malam Ashura, di bulan yang mulia ini kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah selazimnya kita umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar pandai-pandai untuk mencari saat-saat waktu-waktu di mana saat-saat waktu-waktu yang diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ada perbedaan baik antara waktu, tempat dan manusia. Pandai-pandailah sebagaimana keutamaan para ulama mempunyai kedudukan yang sangat tinggi karena mereka tahu mana saat-saat bermunajat kepada Allah, waktu-waktu mendekatkan diri kepada Allah, termasuk pada malam kita ini, malam Ashura, di mana dikatakan di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjalankan puasa pada tanggal 10 Ashura, ketahuilah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah selama 1 tahun. Kesempatan emas bagi kita yang berlumuran dosa, yang seringkali lalai, yang seringkali menerjang larangan Allah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Besok kita bersama-sama insyaallah menjalankan ibadah puasa. Amin ya Allah. Sehingga kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun sewaktu melihat bahwa mereka orang-orang Yahudi menjalankannya, sehingga Nabi menanyakan kenapa kalian melakukannya, maka mereka mengatakan bahwa dulu Nabi kita Musa berpuasa dikarenakan bersyukur kepada Allah sewaktu selamat dari kejaran Fir'aun, maka kami menjalankannya. Nabi tidak rela umatnya meniru orang-orang Yahudi sekalipun dalam hal ibadah. Maka Rasulullah SAW menegaskan kepada kita, hendaknya kita berpuasa sebelum 10 Ashura, yaitu Tasu'a, atau sehari sesudahnya. Tujuannya tidak lain agar berbeda dengan mereka orang-orang Yahudi. Ambillah pelajaran di sini. Dalam perintah agama pun kita diperintahkan untuk berbeda. Apalagi kalau kita mengikuti jejak mereka dalam kebudayaan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Jagalah diri kita. Kita bisa di saat-saat lembaran baru di bulan Muharram ini, yang tidak lama lagi akan kita hadapkan juga tahun baru Masehi. Jaga diri kita. Sangat berbeda antara tahun baru Islam dengan tahun baru Masehi. Tahun baru Islam kita isi dengan munajat, taqarrub, istighfar, taubat kepada Allah, mengoreksi diri kita agar lebih baik. Namun pada tahun baru Masehi didapati di sana adalah perlumuran dosa, maksiat, segala macam kemungkaran. Naudzubillah min dzalik. Jangan ikut-ikut semacam itu. Jaga diri kita dan keluarga kita. Jangan sampai datang Israel mencabut nyawamu dan kau dalam keadaan maksiat. Naudzubillah min dzalik. Jagalah, jagalah, jagalah. Jauhi apa yang datang dari luar Islam. Kita harus mengutamakan apa yang datang dari Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bersyukurlah kalau kita malam ini juga bersama-sama nimbrung, ikut
dalam acara khatmul Quran. Insya Allah kita semua mendapatkan keberkahannya. Insya Allah kita ikut mendapatkan keutamaannya. Inilah salafun salih bila menghatamkan Al-Quran, mengajak keluarganya, mengajak teman-temannya agar ikut bersama-sama dalam acara khatmul Quran, karena di situ turun malaikat lebih daripada 60.000 malaikat. Sebagaimana tadi kita dengar dari Habib Bakir, ijabah doa-doa kita insya Allah didengar oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Tidak cukup semacam itu bacaan yang kita baca, yang tadi dikatakan sudah mencapai 341 kali khataman. Perhitungannya bagaimana dalam pahala bagi yang membaca Al-Quran? Apakah setiap satu kali khataman pahalanya sekian? Tidak. Membaca sekian juz pahalanya sekian? Tidak. Nabi menegaskan setiap huruf dari Al-Quran di situ ada pahala. Bahkan ditegaskan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan orang yang membaca alif lam mim berarti satu huruf. Tidak. Bal alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Alif lam mim 3 huruf mendapatkan 3 pahala. Berapa dalam satu Al-Quran? Apalagi 341 kali khatam yang mana dihadiahkan buat ibu kita almarhumah Syarifah Aminah binti Muhammad bin Ali Al-Attas. Alangkah bahagianya almarhumah, alangkah beruntungnya di alam kuburnya selalu dihujani rahmat Allah. Amin ya Allah. Di alam kuburnya selalu datang malaikat membawa pahalanya. Di alam kuburnya selalu diangkat derajatnya. Nas hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dan beliau mengatakan wasanaduhu, dan sanadnya hadis ini sanad sahih. Satu orang sudah berada di alam kubur, datang malaikat lagi-lagi mengangkat derajatnya, melapangkan kuburannya. Begitu bahagianya, senang sehingga dia bertanya, wahai malaikat, amalan apa yang aku jalankan sehingga aku mendapatkan ini semua di alam kubur ini? Dia tidak merasa menjalankan suatu amalan. Kenapa aku mendapatkan ini? Maka dikatakan anakmu di dunia. Anakmu di dunia bermunajat, mohon kepada Allah, memohonkan ampun untukmu, membacakan Al-Quran untukmu, bersedekah untukmu. Pahala ini sampai kepadanya sehingga di kuburannya Allah min riyadil jannah, taman dari taman surga Allah. Amin ya Allah. Inilah keutamaan salaf. Kalau kita dengar salafuna, dari sayangnya kepada orang tua, kepada mereka yang telah mendahului, berapa umurnya? 60, 70, maka dikhatamkan Al-Quran sebanyak umurnya. Ini almarhumah mencapai 341 kali khataman. Semoga Allah mengabulkannya, semoga Allah menerimanya, semoga Allah menjadikannya sebagai hamba Allah yang mendapatkan kuburannya Allah dari riyadil jannah. Dan inilah semuanya, ini tidak lain berkat apa yang kita lakukan sewaktu berada di dunia. Saya tidak katakan ini memuji atau tidak. Apa yang dilakukan oleh Habib Bakir, Habib Muhammad, semua keutamaan dan siapa saja tidak lepas daripada keutamaan orang tuanya dalam mendidiknya. Disinilah Rasulullah mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Hadis yang sangat populer,
hanya salah dalam pengertiannya. Dianggapnya ini hadis menunjukkan amalan orang lain putus, sudah tidak dapat lagi, tidak sampai lagi karena kekurang pengertiannya akan dhamir yang ada dalam hadis itu. Bila meninggal anak Adam, maka putus amalannya, orangnya, yakni mayitnya, bukan yang hidup. Justru hadis ini memberikan pelajaran dari Habibuna Muhammad agar kau hidup sekali di dunia, entah 60, 70, 90, 100, kau berbuat amal soleh, kau beribadah, itu baik, itu benar, itu kais, itu orang berakal. Tapi alangkah baiknya kalau kau dalam umurmu yang 60, 70, 90, bukan saja kau mendapatkan pahala dan pahala yang kau lakukan sewaktu berada di dunia. Jadikan sewaktu kau berada di dunia, kau meninggal dan pahala terus mengalir. Cari ilmu, sebarkan itu ilmu. Siapa yang mengikuti ilmumu, jalan yang benar, kau ajarkan sholat, kau ajarkan tauhid, kau meninggal. Setiap orang yang sholat, kau akan mendapatkan pahalanya. Ilmu yang tafa'ul. Bahwa lanjut salih yad'ulah. Anak, didik anakmu, kenalkan kepada Allah, mengerti Al-Quran, tahu hadis, sehingga tahu kedudukan orang tua. Kau meninggal, kau tidak ditinggalkan oleh anakmu, dia akan berbakti kepadamu. Bukan saja di dunia, setelah meninggal akan kirim hadiah, akan kirim amal soleh, akan kirim sedekah. Kau di kuburan, kau berbahagia. Kau meninggal, tapi amalanmu tidak meninggal. Amin ya Allah. Waladun salih menjadi mulia. Kata didikan, jangan lengah, jangan lengah. Jangan sampai anakmu nanti tidak mengenalmu sewaktu kau berada di alam kubur. Jangan sampai anakmu tidak lagi berziarah kepadamu. Jangan sampai anakmu tidak mengirimkan pahala untukmu. Jangan sampai anakmu tidak mendoakanmu. Didik anak kita. Quran dan hadislah yang mengangkat kedudukan anak. Begitu juga harta yang kita miliki, kita sedekah baik, mendapatkan pahala. Usahakanlah sedekah yang kau sedekahkan itu terus mengalir, sehingga nanti datang saatnya kau tidak punya uang, saatnya kau meninggal, sedekahmu tetap mengalir kepadamu, sedekahun jariyah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Inilah pesan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur boleh pendek, manusia boleh meninggal, tapi usahakanlah amal-amal soleh kita yang kita tanamkan dalam kubur kita tidak akan putus terus mengalir kepada kita. Sebagaimana pada malam ini 40 kalinya almarhumah, insyaallah almarhumah akan senang bahagia di alam kuburnya berkat usaha anak-anaknya. Dan inilah bakti terhadap orang tua. Bakti sama orang tua bukan saja sewaktu hidupnya orang tua, tapi setelah meninggalnya. Satu sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya abirruhuma ba'da mautihima. Apakah masih ada lowongan ya Rasulullah untuk aku bakti sama orang tuaku sedangkan orang tuaku sudah meninggal dunia? Maka dijawab oleh Rasulullah, "Na'am, ada. As-salatu lahuma." As-salat di sini bukan salat, ayat ad-du'a lahuma lughatan, yaitu mendoakan keduanya, bersedekah kepadanya, memohonkan ampun untuk keduanya, dan bersilaturahmi dengan teman-teman orang tuanya. Bakti kepada orang tua, di mana di situ ridha Allah bisa didapati oleh anak sekalipun orang tuanya sudah meninggal. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semua setelah kita meninggal mendapatkan aliran-aliran pahala-pahala yang mengalir kepada kita sewaktu kita berada di alam kubur. Dan semoga almarhumah mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Kuburannya raudhah min riyadil jannah, kuburannya raudhah min riyadil jannah, raudhah min riyadil jannah. Dan Allah karuniakan kita dan keluarga kita, amin amin ya rabbal alamin. Hadza wal 'afwikum. Wassalamualaikum warahmatullahi